jangan kaget kalau dalam kondisi yang kita sedang butuh sesuatu, tiba-tiba Tuhan datang, berkati orang itu. Berikan waktumu kepada dia. Berikan uangmu, tabur uangmu. Padahal kita lagi butuh. Karena dia selalu memulai dari sesuatu yang kecil. Mujizat multiplikasi di kisah ini dimulai dari sesuatu yang kecil. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkau adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, panjang sabar dan selalu setia kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, berarti ada kesempatan yang baru. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, dan kami percaya Engkau terus hadir dalam hidup kami, tidak pernah meninggalkan kami. Berikan firman-Mu ya Tuhan, perlihatkan kemuliaan-Mu terus Tuhan, dan kami percaya kami akan menghidupi firman Tuhan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Silahkan duduk, shalom. Oke. Pagi hari ini saya mau membahas tentang sesuatu prinsip firman Tuhan yang tertulis atau ada mujizat yang didokumentasikan di dalam 4 kitab Injil, dan ini satu-satunya mujizat yang didokumentasikan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan peristiwa ini atau kisah ini, mujizat ini adalah 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan adalah sebuah prinsip kebenaran firman Tuhan yang Yesus sedang ajarkan kepada murid-muridnya. Semua kalau Bapak Ibu membaca kisah-kisah Yesus, semuanya adalah pembelajaran sebenarnya. Yang dia tujukan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Jadi banyak hal atau banyak prinsip kerajaan, banyak pelajaran yang Yesus berikan kepada mereka yang harus kita teliti, baca pelan-pelan, lihat satu-satu, mungkin lihat bahasa aslinya. Karena banyak sekali yang merupakan prinsip kerajaan yang sangat-sangat berguna dalam hidup ini. Ya, 5 roti dan 2 ikan itu dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Dan Tuhan sedang memberitahu kepada mereka bahwa saya selalu menggunakan apa yang kecil yang ada di tanganmu. Dan Tuhan selalu memberikan itu kepada kita, dan Dia ingin supaya kapasitas iman kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Saya akan membuka dari satu-satu, jadi Bapak Ibu kalau lagi mau mencatat, catat aja. Ini ada di semua kitab, jadi saya satu-satu saya bukain supaya kita dapat rangkaian kisahnya itu lengkap gitu ya. Tentang 5 roti dan 2 ikan ini. Ya. Kita mulai dulu di Markus pasalnya yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 dimulai dari ayat yang ke-30. Dan saya bacakan sampai ayat 37, firman Tuhan katakan gini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi mereka ini baru pergi dari ladang misi, mereka kembali, mereka memberikan laporan kepada Yesus. Memberikan laporan kepada Yesus. Kondisi fisik mereka letih Bapak Ibu, letih, capek, dan mereka baru kembali ingin mempunyai waktu hanya dengan guru mereka saja. Private time gitu ya, pasti capek. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Pastinya mereka suka dengar tanggapan Yesus. Supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Mereka pulang, mereka mau kasih laporan, mereka belum makan. Ya. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sunyi. Ya, ke tempat yang sunyi itu didokumentasikan di Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 adalah tempat yang namanya Betsaida. Betsaida. Ya. Kenapa saya sebut ini? Karena ini ada hubungannya dengan nanti ada 2 murid yang ditanya sama Yesus, apa yang kamu punya? Dan ada kaitannya dengan itu. Jadi ingat tempat ini adalah Betsaida. Ya. Nanti dicatat aja kalau kita buka di kitab Lukas yang ada hubungannya dengan kisah ini kejadian di Betsaida. Tetapi pada waktu mereka bertolak, ayat 33, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke area itu, memang ada area dataran yang ketika mereka ada di atas perahu, kalau orang-orang berlari ke arah Betsaida, mereka akan mendahului perjalanan yang ada di atas danau. Jadi, tersebarlah berita sangat cepat pada saat itu, dan mereka kemudian sudah mencegat kalau rombongan Yesus itu akhirnya menepi, mereka sudah ada di situ. Ya. Ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.
Pastinya sebagai murid-murid Yesus, kalau saya ada di antara mereka, udah letih, udah capek. Tadi katanya mau hanya kita aja, kelompok kita saja. Kok sekarang marah ngajarin orang sih gitu. Ini kan orang banyak, udahlah ayo kita kaburlah ke tempat yang lebih sepi atau pergi ke tempat yang betul-betul menyendiri gitu. Karena mereka capek. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ini seperti kasih kode sama Yesus. Yuk pulang, yuk kita pulang, yuk bubarin masa ini. Karena kami juga letih, kami juga belum makan, kami pengen punya waktu sendiri, bahkan mau pulang mungkin. Akhirnya ayat 36 dikatakan, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Udahlah cepat suruh pulang, daripada nanti gak dapat makan, semua tempat warung-warung udah mau tutup nih. Perhatikan ayat 37. Mujizat ini dimulai dengan kalimat ini oleh Yesus. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini orang banyak loh. Uang juga mungkin gak cukup. Di saat ketika mereka sangat letih, belum makan, kondisi yang bagi fisik mereka itu sangat-sangat letih. Di situ Yesus katakan, beri mereka makan. Jadi jangan kaget kalau dalam kondisi yang kita sedang butuh sesuatu, tiba-tiba Tuhan datang, berkati orang itu. Berikan waktumu kepada dia. Berikan uangmu, tabur uangmu. Padahal kita lagi butuh. Karena dia selalu memulai dari sesuatu yang kecil. Mujizat multiplikasi di kisah ini dimulai dari sesuatu yang kecil. Dari fisik saja mereka sudah sangat letih, dan nanti kita bisa lihat sendiri yang dimultiplikasi itu juga sesuatu yang sangat kecil dan tidak ada artinya. Nah, ini mulai tesnya. Ya, Yohanes pasal yang ke-6, coba lihat. Yohanes pasal yang ke-6. Dimulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan begini. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, ini tadi ada kaitannya. Kenapa tadi saya sebut Betsaida? Filipus berasal dari Betsaida. Jadi itu sebabnya orang pertama yang ditanya sama Yesus adalah orang lokal. Ada tempat makan apa di sini? Ada tempat bluder apa di sini? Roti apa? Orang lokal tahu. Jadi yang ditanya orang lokal, orang yang ada di situ. Selalu yang ditanya, kamu punya apa? Selalu gitu. Narasi di dalam Alkitab itu selalu begitu. Apa sih yang kamu punya? Kasih tahu sama saya. Bermitra sama saya. Ketika apa yang kecil bermitra sama saya jadi perkara besar. Itu prinsipnya. Dia tanya sama Filipus, orang lokal, orang Betsaida. Dan kemudian dikatakan, diartikan ayat 6. Hal itu dikatakan oleh Yesus untuk mencobai dia. Mencobai itu lebih tepat bahasanya menguji, bukan mencobai. Menguji Filipus. Sebab ia sendiri tahu, sebab Yesus juga tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan tahu kok apa yang dia akan lakukan. Cuman seringkali dia tanya sama kita, apa yang kamu punya? Karena dia mau supaya kita mengutarakan iman kita mengutarakan apa yang kita punya kepada dia, karena dia mau supaya hal kecil itu bermitra sama dia. Itu sebabnya orang-orang yang sembuh di dalam firman Tuhan selalu ditanya ulang sama dia, kamu mau aku lakukan apa? Seolah-olah seperti dia gak tahu. Dan selalu yang sakit mengatakan aku mau lihat, aku mau jalan. Dan selalu respon balik Yesus adalah terjadilah sesuai dengan imanmu. Kemudian ayat yang ke-7 mengatakan jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus sudah lihat masalah yang besar, Filipus respon kepada Yesus, udahlah gak mungkin lah gitu. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9.
Ini adalah murid Yesus yang lain, namanya Andreas. Kenapa Yohanes menuliskan ini? Karena Andreas pun asalnya dari Betsaida. Filipus dari Betsaida, Andreas dari Betsaida, Petrus pun asalnya dari Betsaida. Dan Andreas menemukan anak kecil ini yang sedang membawa 5 roti dan 2 ikan. Katanya ayat yang ke-8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, ya orang lokal dari Betsaida juga, saudara daripada Simon Petrus yang juga berasal dari Betsaida, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apa artinya? Alkitab mencatat ini supaya kita mengerti bahwa kedua orang ini adalah orang lokal. Ada kemungkinan Andreas kenal sama anak ini. Satu desa mungkin. Kenal mereka. Ini prinsip firman Tuhan yang kemudian akhirnya terjadi. Coba kita lihat dulu di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan begini. Seringkali di dalam kelemahan kita lupa bahwa justru kelemahan kita Tuhan mau pakai menjadi hal yang besar. 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kuasa Tuhan akan bekerja justru di dalam kelemahan kita. Kalau kita berikan kelemahan itu dan kita bilang, Tuhan aku mau bermitra sama Tuhan. Aku lemah Tuhan, aku gak cukup, seolah-olah seperti imanku kecil. Seolah-olah aku hanya punya lutut untuk berdoa dan air mata untuk menangis. Senantiasa Tuhan beritahu sama kita, gak apa-apa bermitra sama saya. Karena di dalam kelemahanmu itu kuasaku jadi nyata. Coba kita mundur di 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini narasi-narasi yang sudah dibangun di dalam firman Tuhan tentang prinsip ini. Dan ini sudah dimulai dari perjanjian lama. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama mengatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukannya halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya, sudah dalam kondisi terjepit. Hutang gak bisa dibayar, aku gak punya uang. Perhatikan ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Kemudian perhatikan kalimat ini. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ini sudah narasi dari awal, dari dulu. Apa yang kamu punya? Hari ini juga Tuhan tanya sama kita, apa yang kamu punya? Gak usah cari-cari yang lain, apa yang kamu punya? Cuman dengkul Tuhan untuk berdoa, cuman air mata Tuhan hari ini. Cukup. Bahkan kalau makin kecil, bahkan kalau makin lemah, kuasaku berkuasa. Dan aku akan nyatakan justru kemuliaanku. Nabi Elisa tanya, apa yang kamu punya? Kemudian berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli berisi minyak. Kemudian timbullah sebuah metafor kapasitas iman yang kita akan lihat di ayat berikut ini. Coba lihat ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Pinjam bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana yang kosong. Dan perhatikan kalimat ini. Jangan terlalu sedikit. Dengan kata lain, metafor ini mengatakan perbesar kapasitasmu. Kapasitas imanmu. Apapun yang masih kecil, perbesar kapasitas imanmu. Tahu, mengerti bahwa suplainya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas kita. Kemudian dikatakan, masuklah ayat 4. Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuang minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkat. Dengan kata lain, setelah kita mengerti prinsip firman Tuhan, jangan dengar suara-suara dari luar. Jangan dengar tuduhan-tuduhan iblis. Rest in me, masuk dalam perhentianku, fokus sama aku.
Pergilah perempuan itu, ayat 5, daripadanya. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Dituang terus. Perhatikan ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Jawabnya kepada ibunya, udah gak ada lagi bejana. Habis bu, udah habis bu. Perhatikan kalimat ini, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Berarti kalau bejananya masih ada, minyak akan terus mengalir. Supply daripada Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas kita. Jadi rugi kalau kita gak perbesar kapasitas iman kita. Apapun yang kecil di dalam tanganku, ketika aku bermitra sama Tuhan, bilang Tuhan perbesar kapasitasku. Aku mau bermitra sama Tuhan supaya menghasilkan perkara besar dalam hidupku. Itu sebabnya di Keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua. Coba lihat Keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tongkat Tuhan. Setelah kita membaca ini, perkara-perkara besar terjadi. Tulah-tulah ditimbulkan dari tongkat itu. Air bisa keluar untuk memberi minum bangsa Israel ketika dia memukulkan tongkat itu ke batu. Ketika tongkat itu diangkat, Laut Merah terbelah. Tuhan hanya tanya, apa yang kamu punya? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Kita sudah tahu kisah tentang Daud. Bagaimana ketika dia diperhadapkan dengan Goliat yang begitu luar biasa, dikasih baju perang sama Raja Saul, dia katakan gak mau, berat, gak mau. Gak mau. Banyak kali orang kasih tahu sama kita, udah begini aja, udah begitu aja, udah harus begini aja, kita bingung. Makanya Nabi Elisa bilang apa? Masuk dalam rumahmu. Jangan dengerin suara-suara luar, dengerin Tuhan aja. Daud dikasih baju perang. Berat, gak mau, gak bisa, aku juga gak bisa, badanku kecil. 1 Samuel 17 ayat 40. Daud mengambil tongkat di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala. Tongkat, 5 batu, dan kantung gembala yang dibawanya yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Tongkat, 5 batu, tas kecil buat batunya, dan umban. Dia mendekati raksasa. Diketawain sama Goliat. Diketawain kita sama iblis. Bisanya nangis aja. Cuman bisa berdoa-berdoa aja. Gak punya apa-apa, udah habis kamu. Selesai kamu, kelar kamu. Justru di hal kecil ini, ketika Daud bermitra sama Tuhan, Goliat mati. Mati. Tuhan sangat suka memakai perkara kecil dalam hidup ini. Dan ketika kita bermitra sama dia, dia selalu mengingatkan kita, supply aku jauh lebih besar daripada kapasitasmu. Bejananya habis, minyaknya berhenti. Bejana makin banyak, minyak terus mengalir. Itu prinsipnya. Kita mundur lagi ke Yohanes 6 ayat 10, kita kembali ke kisah ini. Sebelum itu terjadi, Yohanes 6 ayat 10 mengatakan begini. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Bapak Ibu, mujizat 5 roti dan 2 ikan bukan memberi makan 5.000 orang, memberi makan 5.000 pria. Kalau istri 1-2 anak rata-rata hari itu ada 20.000 orang yang harus dikasih makan, bukan 5.000. 20.000 orang. Dan sebelum mujizat itu terjadi, semua mereka disuruh duduk. Resting. Makanya saya udah pernah berkali-kali katakan, semua yang serba fisik di perjanjian lama dimasukkan sama Yesus ke dalam sini. Dulu yang sakral adalah bait Allah, sekarang yang sakral adalah tubuh kita, adalah bait Roh Kudus, dimasukin sini.
Dulu yang sakral adalah pengorbanan, sekarang pengorbanan tidak ada artinya tanpa ketaatan. Dulu yang sakral adalah Sabat. Yesus mementahkan hari Sabat ketika dia justru membuat mujizat di depan orang-orang Farisi. Karena arti daripada Sabat adalah kalau kita baca di Ibrani 4, masuk dalam perhentian Tuhan itu pikiran dan hati. Betul ada hari di mana kita ibadah, betul ada hari di mana kita tetap harus beristirahat secara fisik. Tapi lebih daripada itu, pikiran dan hati masuk ke dalam Sabatnya Tuhan, dimasukin sini. Sebelum hal besar terjadi, pastikan pikiran dan hati duduk tenang di hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makin kita tenang di hadiratnya, makin kasih karunia mengalir dengan deras dalam hidup kita. Itu sebabnya serahkan kekhawatiranmu kepadanya, supaya engkau tidak dapat dibohongi sama iblis. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-19, coba lihat. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ngucap syukur. Dia kasih tahu sama semua murid-muridnya, dari hal kecil pastikan ngucap syukur dulu. Kalau kita baca Matius pasal yang ke-5, Matius pasal yang ke-25 maksud saya. Itu ketika talenta diberikan 5, 2, dan 1. Ya, itu ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Dan selalu Alkitab mengatakan sesuai dengan kesanggupannya. Ada yang sanggup 5, ada yang sanggup 2, ada yang sanggup 1. Yang 1 komplain karena cuma dapat 1. Padahal itu menjadi hal yang sangat dahsyat sebenarnya. Itu Yesus juga lagi kasih contoh sama kita. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Ketika tuannya kembali menggambarkan pengelolaan kehidupan, tuannya menggambarkan Tuhan itu datang mengatakan engkau adalah hamba yang baik dan setia. Yang 1 ketika tidak diapa-apakan, firmannya itu keras loh. Dia bilang kamu adalah hamba yang bodoh dan malas. Malas. Bahkan ada kata bahasa aslinya jahat gitu di situ. Karena nggak diapa-apakan, karena dia komplain, kenapa cuma dapat 1? Tuhan suka memakai hal kecil. Dia mengucap syukur, kemudian perhatikan ini, memberikannya kepada murid-muridnya. Perhatikan ini, murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Perhatikan prinsip ini. Mujizat 5 roti dan 2 ikan itu dibiarkan sama Yesus terjadi di tangan murid-muridnya. Dia kan bagiin roti, murid-muridnya bagiin kepada orang banyak. Ketika dipotek, dikasih. Kalau di dunia, prinsip dunia, makin dibagiin, makin habis. Prinsip kerajaan ketika yang kecil dibagi-bagi, terjadi multiplikasi. Jadi jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Mau hidup kita penuh dengan damai, kasih damai sama orang lain. Walaupun kita lagi diganggu kedamaian kita. Tabur kedamaian, terjadi multiplikasi damai nanti. Apapun dalam hidup ini, ketika dalam kondisi yang kecil dan seolah-olah seperti nggak bisa, ketika ditabur multiplikasi terjadi. Prinsip dunia tidak. Prinsip dunia mengatakan kalau dikumpulin nanti baru multiplikasi. Prinsip firman Tuhan tidak. Bagi. Bisa bayangkan Bapak Ibu, mereka yang dalam kondisi letih, capek, mereka mendapatkan kesempatan satu-satunya ketika sebuah mujizat yang Tuhan berikan itu terjadi di tangan mereka. Gak ada mujizat yang lain seperti itu terjadi di tangan mereka. Mereka pasti terkaget-kaget. Lah kok gak habis ya? Terjadi di tangan murid-muridnya. Saya percaya di musim ini mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi di tangan-tangan kita. Ketika kita memperbesar kapasitas kita, Tuhan akan perlihatkan terjadi dalam hidupmu. Kecil Tuhan, aku gak punya Tuhan. Tuhan bilang perbesar kapasitasmu, bermitra sama saya. Saya punya teman pasangan yang waktu itu baru mau menikah. Mereka dalam kondisi keuangan yang sangat akut lah ya. Keuangan mereka udah akut lah saat itu. Mereka tanya sama saya, Kak, kenapa ya? Waktu kemarin lagi berdoa, ini uang kita udah siap-siapin, mau nanti buat pakai buat pernikahan mereka juga sangat sederhana gitu ya. Kok tiba-tiba Tuhan suruh kita kasih ke orang tua ya? Karena orang tua juga lagi butuh. Saya bilang apa? Kasih.
Tuhan kasih tahu, kasih. Tapi nanti kita gimana ya? Tuhan suka pakai perkara besar. Kasih aja. Mereka tidak pernah berkekurangan, bahkan hari ini mereka mempunyai pekerjaan yang sangat luar biasa. Dan mereka sekarang memberkati banyak orang. Bahkan mereka dalam usia yang sangat muda, belum mencapai 30 tahun, sudah pensiun. Ini kejadian kira-kira 10 tahun lalu. Mereka masih sangat muda. Sekarang mereka bisa memberkati banyak orang, bahkan membuka usaha sendiri. Markus 12 ayat 41, coba lihat. Ini yang terakhir saya bagikan kepada Bapak Ibu supaya kita makin mengerti. Markus 12 ayat 41 sampai 44, coba lihat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Dan perhatikan kalimat ini. Saya suka dengan kalimat ini. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Prinsipnya dunia 10.000 sama 100.000 ya besaran 100.000 lah. Kok ini kok aneh? Orang lain memberi lebih banyak secara nominal, dia hanya memberikan hanya betul-betul, dia membeli 2 peser, kok itu dikatakan yang terbesar. Perhatikan ayat 44, ini prinsipnya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semuanya yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Perhatikan ini. Murid-murid Yesus. Waktu mereka memberi makan ribuan orang. Mereka mau akhirnya. Ada di dalam proses itu. Mereka dalam kondisi letih, capek, dan mau pulang udah. Sepertinya udah nggak ada tenaga Tuhan. Justru di saat seperti itu, mujizat terjadi. Perhatikan prinsip ini. Setiap kali kita memberi kepada Tuhan, setiap kali kita memberi kepada manusia, kita menabur apapun dalam hidup ini, kebaikanlah apapun itu dalam hidup ini. Yang Tuhan lihat bukan jumlahnya, yang Tuhan lihat sisanya. Itu prinsip kerajaan sorga. Jadi jangan lihat besarnya yang dikasih, Tuhan selalu lihat sisanya. Makanya dia bilang janda itu memberi terbesar karena sisanya 0. Itu sebabnya mujizat terjadi di tangan murid-muridnya. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini dan katakan, Tuhan aku hanya punya dengkul untuk berdoa, aku hanya punya air mata untuk menangis. Bermitralah sama Tuhan. Perbesar kapasitas imanmu. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Karena Tuhan mau melihat hal yang kecil, karena justru di dalam kelemahanmu kuasanya makin nyata. Apa yang kamu punya Musa? Tongkat. Apa yang kamu punya Daud? Tongkat. Batu, umban, tas kecil. Apa yang kamu punya Jemaat Nginden? Dengkul sama air mata Tuhan. Cukup. Perbesar bejana-bejanamu karena kapasitasku selalu melebihi. Suplaiku selalu melebihi kapasitasmu. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini. Bapak Ibu pasti tahu lagu Oleh Kuasa Darahmu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Tahu ya? Itu lagu yang rekaman lagu itu pertama adalah Harvest Praise Ministry. Dan saya waktu itu ada di gereja itu. Saya bertobat tahun 98. Dan saya berjemaat di gereja IFGF dan itu adalah keluar lagu itu atau rekaman itu keluar dari gereja kami di awal tahun 2000. Sekarang sudah banyak yang klaim lagu-lagu itu, tapi itu pertama kali ngerekaman kami. Saya nggak pernah lupa di malam rekaman itu 6 wanita dan ada 6 pria. Salah satunya saya di pria itu. Waktu kami masuk ke dalam ruang rekaman studio, itu sudah jam 12 malam, besoknya hari kerja. Dan kami dalam kondisi yang sangat capek, karena kami juga itu hari kerja. Kalau nggak salah hari Kamis itu. Waktu masuk ke take vokal yang terakhir, 6 pria nih ya, saya dengan teman-teman saya. Waktu kita lagi nyanyi lagu itu, tiba-tiba kita rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, kita tidak lagi lihat di kaca jendela untuk lihat kita punya produser yang kasih tahu, kasih kode gitu ya, kita semua tutup mata. Kita nyanyi.
Setelah selesai, waktu kami keluar ke ruangan rekaman, ruangan studionya, itu yang wanita-wanita sedang menangis. Mereka bilang, wow, hadirat Tuhan luar biasa sekali. Tiba-tiba, operator dari ruang studio itu tangannya gemeteran. Dia bukan orang percaya. Kemudian dia suruh kita mendekat, lihat di komputernya dia, dan dia bilang, dan dia bertanya, tadi yang nyanyi 6 orang kan? Iya. Kenapa di komputer saya ada 7 suara? Terus dia mulai breakdown satu-satu. Ini suara kamu kan? Ini suara kamu kan? Ya. Nah, ini suara siapa? Suara itu melengking tinggi sekali ketika ada kata-kata darah, darah. Bahkan dia katakan itu oktavnya lebih tinggi dari Michael Jackson. Memang melengking tinggi dan sangat lembut, sangat indah. Sampai hari ini, saya kalau ditanya, saya nggak tahu yang menyanyi sama kita itu siapa. Tetapi saya hanya bisa memberitahu dan saya percaya bahwa itu malaikat Tuhan bernyanyi bersama kita pada malam hari itu. Karena saya tahu dalam kondisi yang sangat capek, kondisi yang sangat letih, kuasa Tuhan bekerja. Seolah-olah tenaga kita udah nol, udah gak bisa lagi. Seringkali kita datang ke rumah malam-malam, belum mesbah sama keluarga, belum mesbah sama Tuhan, udah capek, mau berdoa udah capek sekali. Dengan tenaga yang sisa kita berdoa kepada Tuhan. Kuasanya besar loh Bapak Ibu. Justru di kondisi-kondisi yang sisanya udah hampir gak ada. Baik itu tenaga, baik itu pikiran, baik itu kita punya finansial dan lain sebagainya. Kuasa Tuhan nyata di situ. Multiplikasi terjadi dalam hal-hal kecil. Rekaman itu pernah kami bawa ke sebuah perkumpulan ibadah. Sebelum di mixing, diputar mentahnya. Saya gak pernah lupa ada beberapa orang terjatuh dari kursinya dan terjadi lawatan Tuhan. Bahkan yang satu saya gak pernah lupa, saya doakan sampai berbusa mulutnya. Dan ketika sudah sadar dia katakan, tadi waktu saya datang ke ruang ibadah, seolah-olah seperti saya melihat malaikat kerub yang sayapnya sampai 8 keluar dari speaker menghampiri saya. Saya datang ke ibadah ini kepahitan sama orang tua saya Pak. Tapi gak tahu gimana, saya dilawat Tuhan. Saya bisa ngampuni mereka hari ini. Dan itu yang terjadi. Kalau hanya satu orang itu yang bisa diselamatkan Tuhan gara-gara malaikat nyanyi sama kita sangat bahagia hari itu. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau justru memakai perkara-perkara kecil di dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan-Mu. Bahkan Kau memberitahu kepada kami Tuhan, ketika kami justru memberi, justru multiplikasi terjadi. Tuhan terima kasih, perbesar kapasitas iman kami ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa suplainya Tuhan itu selalu lebih besar daripada kapasitas yang kami punya. Rugi Tuhan kalau kami tidak perbesar kapasitas iman kami. Apapun yang masih kecil di tangan kami Tuhan, kami mau berikan kepada Tuhan. Kami mau bermitra sama Tuhan. Karena kami tahu itu akan menjadi perkara besar. Mujizat masih ada. Mujizat terjadi justru dalam hidup kami. Ketika kami mengerti di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan makin dinyatakan. Terima kasih Bapak, meteraikan firman ini, dan kami akan jadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa, dan mujizat terjadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kehidupan. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.